Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Manfaat dari perdagangan internasional. A. Menumbuhkan persahabatan antar negara. Hubungan persahabatan antar negara dapat tumbuh melalui perdagangan internasional. Apabila hubungan persahabatan berjalan dengan baik, tiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. B. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Setiap negara memiliki kemampuan iptek yang berbeda-beda. Dengan perdagangan internasional, suatu negara dapat melakukan transfer iptek. Penerapan kemajuan iptek di bidang produksi akan meningkatkan produktivitas sehingga suatu negara mampu melakukan spesialisasi. C. Memperluas lapangan pekerjaan. Jika pasar luar negeri makin luas, barang dan jasa yang dihasilkan makin bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan makin meningkat. Dampaknya, kesempatan kerja makin luas sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran. D. Memenuhi kebutuhan tiap negara. Kegiatan impor dapat memenuhi kebutuhan suatu negara. Sebaliknya, negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang membutuhkan sehingga kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. E. Mendorong kegiatan produksi secara optimal. Tujuan perdagangan internasional untuk memperluas pasar internasional sehingga makin luas cakupannya pemasarannya. Makin luas wilayah pemasarannya, kegiatan produksi negara yang bersangkutan makin meningkat. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Hemat biaya produksi atau efisien. Melalui perdagangan internasional, negara dapat melakukan kegiatan produksi dalam jumlah besar. Barang yang diproduksi secara besar-besaran akan menimbulkan efek biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Dengan demikian, biaya produksi per unitnya menjadi rendah. Misalnya, Indonesia mampu menghasilkan karet dengan jumlah melimpah. Indonesia memperoleh keuntungan lebih banyak apabila karet diolah menjadi ban. Harga jual ban lebih tinggi daripada harga jual karet. Yang kedua, perbedaan selera masyarakat. Selera menjadi faktor pendorong perdagangan internasional karena tiap masyarakat di suatu negara memiliki selera berbeda. Misalnya, masyarakat negara A lebih menyukai produk tas negara B daripada produk tas dalam negeri. 3. Perbedaan sumber daya tiap negara. Barang yang diproduksi suatu negara bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Negara yang tidak dapat memproduksi barang karena keterbatasan sumber daya dapat memperoleh bantuan dari negara yang memiliki sumber daya tersebut. 4. Keinginan untuk memperkuat kerjasama antara negara. Perdagangan internasional dapat dijadikan alasan memperkuat persahabatan yang sudah terjalin antar negara. 5. Kelebihan produk dalam negeri. Suatu negara memproduksi barang secara besar-besaran sehingga mengalami kelebihan produk. Oleh karena itu, kelebihan produk harus diatasi dengan memperluas pasar internasional dan mendorong perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Terjadi konflik di suatu negara. Kondisi yang tidak aman dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Banyak pedagang merasa terancam apabila menjamin perdagangan internasional dengan negara berkonflik. 2. Perbedaan mata uang dan nilai tukar. Negara yang mengekspor barang akan meminta negara pengimpor membayar menggunakan mata uang negara pengekspor. Nilai uang tiap negara yang berbeda menjadi penghambat dalam sistem pembayaran perdagangan internasional. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan mata uang standar internasional sebagai alat tukar pembayaran. 3. Perbedaan kualitas sumber daya tiap negara. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berpengaruh terhadap kualitas hasil produk suatu negara. Kondisi ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional kurang diminati negara lain. 4. Terdapat organisasi ekonomi regional. Tujuan didirikannya organisasi ekonomi regional untuk mendapatkan keuntungan antar negara anggota.
Kebijakan dalam organisasi biasanya berkaitan dengan ekspor dan impor negara anggotanya. Keberadaan organisasi ekonomi regional berdampak terhadap negara yang bukan anggota organisasi. Negara bukan anggota organisasi akan mengalami kesulitan apabila melaksanakan perdagangan internasional. 5. Pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko. Negara yang sering mengalami terkait pembayaran adalah negara pengimpor. Negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, tetapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer. 6. Terjadi wabah penyakit di suatu negara. Kondisi negara yang tidak menentu akibat wabah yang terjadi di suatu negara dapat menghambat perdagangan internasional. Beberapa negara akan menghindari untuk sementara menjalin perdagangan internasional dengan negara yang terjangkit wabah. Teori perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Berdasarkan teori keunggulan mutlak yang dikembangkan oleh Adam Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional dengan mengekspor produk yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara karena mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan lebih efisien daripada negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. David Ricardo dan John Stuart Mill adalah pakar yang mengembangkan teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menjelaskan suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor produk yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Artinya suatu negara akan mengekspor barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang jika dihasilkan sendiri mengeluarkan biaya besar. Keunggulan komparatif menyatakan suatu negara akan mendapatkan manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi. Yang ketiga, teori Hatcher-Holding. Menurut teori Hatcher-Holding, suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi melimpah secara intensif. Teori ini dikembangkan oleh Eli Hatcher dan Bertlin Ohlin menyebutkan suatu negara melaksanakan perdagangan internasional dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif. Tarif merupakan pungutan yang dibebankan pada barang-barang yang diekspor atau diimpor. Yang kedua, kuota. Kuota merupakan kebijakan membatasi jumlah maksimum dari barang yang dapat diekspor atau diimpor suatu negara pada periode tertentu. Yang ketiga, larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor berperan melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu. Sedangkan larangan impor merupakan batasan atas jumlah barang yang boleh diimpor. Subsidi dan premi. Subsidi merupakan kebijakan dalam bentuk perlindungan atau bantuan terhadap industri dalam negeri melalui keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, dan subsidi harga. Sedangkan premi merupakan pemberian hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri atas keberhasilannya memenuhi target produk dan pencapaian mutu tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah atas mata uang negara asing. Yang keenam adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan kebijakan pemberlakuan harga jual yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama pada segmen pasar berbeda. Yang terakhir adalah dumping. Dumping merupakan kebijakan diskriminasi harga dengan menjual barang ke luar negeri pada tingkat harga lebih rendah dibandingkan di pasar dalam negeri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Mengendalikan ekspor dan impor. Lalu lintas ekspor dan impor dapat dikendalikan melalui kebijakan perdagangan internasional. Salah satu cara menghindari hambatan ekspor dan impor dengan ikut serta berpartisipasi dalam perdagangan bebas atau globalisasi perdagangan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kuota impor dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Tujuan utama kuota impor adalah melindungi industri dalam negeri agar tetap produktif dan mengurangi persaingan produk impor di pasar dalam negeri. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Kebijakan perdagangan internasional dapat menjadi salah satu alat penyehat neraca pembayaran yang defisit. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan perdagangan kuota impor, larangan impor, dan tarif impor tinggi. Selain menggunakan beberapa kebijakan tersebut, negara dapat melakukan ekspor produk dalam negeri secara besar-besaran. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Makin tinggi permintaan produk dalam negeri, makin meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Kondisi tersebut akan memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja. Alat pembayaran internasional. 1. Pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau cash payment merupakan pembayaran secara langsung saat penyerahan barang. Pembayaran tunai memerlukan uang dalam jumlah besar. Sistem ini sering digunakan oleh eksportir dan importir yang baru pertama kali melakukan transaksi atau belum saling mengenal. Contoh pembayaran secara tunai adalah cek, wesel bank atau unjuk, dan telegraphic transfer. 2. Pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran dalam perdagangan internasional yang cara membayarnya tidak dilakukan secara tunai. Pembayaran non-tunai tidak memerlukan uang dalam jumlah besar dan memiliki resiko keamanan yang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran tunai. Contoh pembayaran non-tunai adalah open account, commercial bill of exchange, consignment, letter of credit, dan private compensation. 3. Devisa. Devisa merupakan valuta asing yang digunakan untuk membiayai transaksi dalam perdagangan internasional. Valuta asing atau foreign exchange merupakan mata uang asing dan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Adapun macam-macam devisa adalah devisa umum, devisa kredit, devisa negara, devisa pelengkap, dan devisa ekspor. Sekian dari penjelasan tentang materi perdagangan internasional dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.